Salam sehat, selamat datang di studio biologi SMA. Pembahasan kita, materi yang kita mau bahas itu pada pertemuan ini adalah substansi genetika bagian ketiga. Yang pertama itu jenis-jenis RNA, yang kedua replikasi DNA. Oke, jenis-jenis RNA. RNA itu ada 3 jenis, yaitu RNA duta atau mRNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosom. Nah, RNA duta berbentuk rantai tunggal panjang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi di nukleus oleh DNA. Nah, fungsi dari RNA duta itu adalah membawa kode genetika atau disebut namanya dengan kodon dari nukleus ke sitoplasma. Nah, yang kedua adalah RNA transfer atau tRNA. RNA ini memiliki struktur tunggal, rantai tunggal, pendek, ya. Bentuknya menyerupai daun semanggi. Fungsinya penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA dan membawa asam amino yang sesuai dari sitoplasma ke piring cetakan sintesa protein. Piring cetakan sintesa protein itu terdiri dari ribosom dan mRNA. Lalu yang ketiga, RNA ribosom atau rRNA terdiri dari RNA rantai tunggal dan merupakan komponen struktural penyusun ribosom. Jumlahnya lebih banyak dibanding mRNA dan RNA. T atau tRNA jumlahnya lebih banyak dibanding dengan mRNA dan tRNA. Fungsinya sebagai mesin perakit asam amino dengan asam amino menjadi protein. Jadi merakit pembentukan ikatan peptida membentuk senyawa polipeptida yaitu protein. Nah, gambar ini adalah bentuk dari RNA transfer ya, tRNA. Bentuk dari tRNA. Ya. Seperti tadi bentuknya seperti daun semanggi. Ini seperti daun semanggi. Nah, ada 3 loop, yaitu loop antikodon. Di ujungnya ini ada 3 urutan bahasa. Inilah terjemahan dari kodon. Jadi GAA, ingat pasangan basa nitrogen pada RNA. Jadi kodonnya ini adalah CUU. Jadi kalau kodonnya itu CUU, maka nanti diterjemahkan menjadi yaitu GAA. Inilah ini. Demikian nanti seterusnya. Jadi RNA ini sekarang adalah menerjemahkan kodon CUU, maka loop antikodonnya itu adalah GAA, pasangan basa nitrogen pada yaitu RNA. Lalu ada D loop, kemudian ada T loop. Lalu ujungnya ini pada ujung 3 aksen ada urutan basa nitrogen ACC, adenin, sitosin,
pada ujung inilah terikat asam amino. Ini adalah asam amino. Disinilah diikat asam amino. Itulah bentuk dari tRNA. Nah, pada materi sebelumnya kita udah membahas struktur DNA dan struktur RNA. Nah, kita simpulkan bagaimana perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi, RNA dan DNA berbeda dalam beberapa hal, ya. Beberapa hal, kita lihat di sini hal yang membedakannya. Yang pertama, ukuran dan bentuk rantai. DNA rantainya panjang, double helix, rantai ganda berpilin. RNA rantainya pendek, tunggal, tidak berpilin. Letaknya DNA di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. RNA di inti sel, kloroplas, mitokondria, kemudian di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Ya, di sitoplasma dan ada di ribosom tadi ya, ada di ribosom yaitu RNA. Lalu jenis gulanya DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Basa nitrogennya, purinnya sama yaitu sama-sama adenin guanin. Yang berbeda pirimidinnya. Pada DNA sitosin timin, pada RNA pirimidinnya sitosin urasil. Jadi ingat perbedaannya adalah timin pada RNA ganti dengan urasil. Lalu kadarnya, DNA itu kadarnya tetap. Tidak tergantung pada aktivitas sintesa protein, sedangkan RNA kadarnya tidak tetap, tergantung pada aktivitas sintesa protein. Lalu fungsinya, DNA membawa dan menyimpan informasi genetika dan juga berperan yaitu merancang sintesa protein. Sebagai arsitek sintesa protein, RNA berperan melaksanakan sintesa protein. Ya. Ibaratnya kalau membuat bangunan, arsiteknya itulah DNA, tukangnya itulah RNA. Nah, gitu, itu perbedaan antara DNA dan RNA. Lalu kita bahas itu replikasi DNA. Jadi ada 3 hipotesis, ini masih hipotesis ya, tentang replikasi DNA. Ada 3 hipotesisnya. Nah, hipotesis yang pertama adalah ini hipotesa yaitu konservatif. Lalu yang kedua yaitu semi konservatif, dan yang ketiga adalah hipotesa dispersif. Jadi konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah, hipotesa konservatif, konser artinya padu, terpadu, padu. Nah, ini sekarang adalah rantai lama atau disebut rantai induk yang melakukan replikasi. Kita sebutkan rantai induk, ya, kita sebutkan rantai induk atau disebut dengan rantai lama. Jadi rantai induk ini, rantai induk pada hipotesa konservatif sama sekali tidak terpisah, utuh. Maka DNA hasil replikasi, di sini dihasilkan 2 DNA hasil replikasi. Satu DNA terdiri dari rantai induk. Jadi kalau dibuat di sini rantai lama berarti rantai induk. Satu kedua rantai ini rantai lama, dan satu lagi DNA kedua-dua rantainya itu terdiri dari rantai baru. Jadi tidak ada bergabung antara rantai induk dengan rantai baru. Lalu semi konservatif, ini rantai DNA induk memisah. Nah, ini sekarang memisah, ini memisah. Lalu masing-masing rantai yang terpisah membentuk rantai pelengkapnya. Sehingga DNA hasil replikasi terdiri dari
ada rantai baru, ini ada satu lagi rantai lama atau rantai induk. Kalau ini rantai lama, rantai baru. Jadi kedua rantai ini itu terpisah, masing-masing rantai yang terpisah membentuk rantai pelengkapnya. Lalu dispersif penguraian. Nah, rantai DNA induk ini dipotong-potong, dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini. Lalu masing-masing bagian membentuk rantai DNA yang baru, kemudian disusun secara selang-seling, sehingga DNA hasil replikasi terdiri dari, pada setiap rantainya itu ada rantai baru, misalnya ini rantai baru, lalu ada rantai lama. Lama, baru, ini lama, baru, dan seterusnya. Jadi pada setiap rantai DNA hasil replikasi, ada rantai lama, ada rantai baru secara selang-seling. Itulah hipotesa dispersif. Lalu, melalui teknologi PCR, ingat, untuk mengetahui replikasi DNA digunakan teknologi PCR. Melalui teknologi PCR dapat diketahui bahwa replikasi DNA terjadi secara semi konservatif. Jadi ini DNA awalnya masih utuh, ya. Kedua rantai induk terpisah. Jadi ini rantai induknya. Kalau misalnya ini saya buat itu sense, berarti ini rantai pelengkapnya ini kan adalah antisense. Sense dan antisense gitu ya. Sense dan antisense. Jadi rantai sense dengan rantai antisense terpisah. Maka masing-masing rantai yang terpisah membentuk rantai pelengkapnya. Ini akan membentuk rantai pelengkapnya. Rantai yang baru. Ini pun akan membentuk rantai pelengkapnya, rantai yang baru. Sehingga DNA hasil replikasi ini terdiri dari rantai lama, kemudian ini rantai baru, kemudian lama, baru. Nah, itu replikasi DNA terjadi secara semi konservatif. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, diilustrasikan seperti ini. Jadi kan rantai DNA itu adalah double helix. Double helix, rantai ganda berpilin. Nah, gini. Dan kedua rantai kan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini kan, ikatan hidrogen. Jadi kedua rantai ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi supaya terjadi replikasi, kedua rantai DNA ini dipisahkan. Artinya pilinannya dibuka dan ikatan hidrogennya putus, maka kedua rantai terpisah. Nah, itu tadi ya, kedua rantai terpisah. Lalu kita buat tahapannya seperti ini. Secara ringkas kita sebutkan, yang pertama adalah pembentukan titik garpu replikasi, cabang garpu replikasi. Jadi ini garpunya gini. Bukan seperti garpu yang kita gunakan, apa itu, garpu tala maksudnya. Bukan garpu untuk makan. Yang digunakan untuk makan. Jadi seperti garpu tala. Jadi ini titik atau cabang garpu ini. Jadi pembentukan ya titik garpu replikasi. Nah, cabang garpu itu di sini yang membentuk itu pertama adalah enzim helikasi. Enzim helikasi membuka pilihan DNA dan memisahkan kedua rantai DNA itu. Jadi ini nanti terus sampai kemarin ini akan terpisah nanti ini.
terus akan terpisah nanti gini ini arahannya. Jadi masih sampai di sini. Sekarang tentu mulai dari sini ya. Jadi awalnya ini masih utuh. Ini akan dipisah nanti terus ini. Terus misalnya sampai di sini sekarang inilah ini. Ini arahannya. Lalu kedua rantai ini sekarang terpisah. Lalu yang kedua, tahap kedua, yaitu penentuan titik awal pembentukan rantai baru. Penentuan titik awal, yaitu penentuan titik awal pembentukan rantai baru. Di sini titik awal itu ditentukan oleh, yaitu primer. Primer itu adalah RNA. Ini dibentuk oleh enzim primase. Jadi primer, enzim ini adalah primase gitu. Melibatkan enzim yaitu primase. Ya, primer, primase. Ingat aja apa nih primer, ya udah primase. Ini enzimnya. Lalu menempel di sini primer itu. Inilah titik awal pembentukan rantai. Ya, arahnya nanti dari sini kemari. Nah, yang membentuk rantai baru itu adalah DNA polimerase. DNA polimerase hanya bisa mengenal primer. Ini. Jadi DNA polimerase itu menempel pada titik perlekatan primer ini. Lalu dibentuklah yaitu rantai baru pasangannya ini. Inilah sekarang dia rantainya itu. Inilah DNA yang baru itu ini. Dibentuklah rantai baru. Terus mulai dari primer ini terus sampai di sini. Lalu pembentukan yang ketiga itu tadi kan ini dibentuk. Jadi pembentukan rantai baru. Itu yang ketiga tadi, pembentukan rantai baru dibentuk dari sini. Nah, pembentukan rantai baru itu ada dua tipe. Satu yaitu leading product atau leading strand. Rantai ini dibentuk secara berkelanjutan. Jadi setelah dibentuk, terus nanti gini. Berlanjut. Lalu satu lagi rantai dibentuk secara putus-putus. Ini. Secara putus-putus disebut ini lagging strand. Ini leading strand, ini lagging strand atau lagging product. Yang menemukan ini adalah Okazaki, maka disebut Okazaki fragment. Pembentukan DNA secara terputus-putus ini. Segmen pertama, segmen kedua, ini ya, segmen ketiga, segmen keempat. Jadi 4 segmen sekarang. Jadi dibentuk segmen pertama selalu diawali dengan primer. Setelah terbentuk ini, berhenti di sini. Mau dibentuk lagi rantai baru, segmen rantai baru selalu diawali dengan primer. Karena yang dikenal DNA polimerase adalah primer. Lalu terbentuk rantai secara putus-putus. Nah, fragmen rantai ini tadi digabungkan oleh enzim DNA ligase atau disebut enzim ligase. Ini digabungkan nanti sehingga menjadi menyatu. Nah, itulah tahap atau proses dari replikasi DNA. Nah, tahapan itu kita ringkaskan seperti ini. Proses replikasi DNA pertama pembentukan garpu replikasi, yaitu dilakukan oleh enzim helikase membuka pilihan DNA sehingga terbentuk garpu replikasi. Lalu yang kedua, pembentukan titik awal, ini ya, penentuan titik awal pembentukan rantai baru. Enzim primase membentuk primer. Primer menempel pada rantai DNA yang sudah terbuka, yang sudah terpisah tadi, menempel di situ. Lalu berikutnya pembentukan rantai DNA yang baru. Pembentukan rantai DNA yang baru dilakukan oleh DNA polimerase
ya. Membentuk rantai baru dimulai dari titik perlekatan primer ini tadi. Karena yang dikenal DNA polimerase itu adalah primer. Jadi dari situ dia DNA polimerase itu menempel, ini menggantikan posisi primer. Jadi primernya itu diusir dia. Sana kau, katanya kan. Jadi dia mau bekerja. Arah pembentukannya dari 5 ke 3. Dari 5 ke 3. Lalu satu rantai dibentuk secara berlanjut disebut leading strand. Dan satu lagi dibentuk secara putus-putus disebut lagging strand atau fragmen Okazaki. Karena ini ditemukan oleh Okazaki. Nah, rantai yang putus-putus disambung oleh enzim DNA ligase atau biasa disebutkan enzim ligase gitu ya, enzim ligase. Nah, demikianlah yaitu materi kita pada pertemuan ini. Materi ini, substansi genetik ini sedikit agak rumit. Jadi diulangi dari awal. Ya, kalau perlu ditonton beberapa kali dan perhatikan penjelasannya. Nah, oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.